Dasar bracket nggak punya akhlak, bikin malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Andrew Aziz. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol kembali soal dunia fotografi, masih seputar dunia strobis. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas soal bracket flash. Saya asumsikan teman-teman yang kesini sudah paham dengan dunia strobis. Apa itu teknik strobis? Kalau masih belum tahu, bisa lihat video saya yang di sini. Teman-teman sudah masuk dunia strobis, sudah mempelajari strobis, tentu sudah memiliki flash, kemudian memiliki trigger ya tentunya ya, kemudian memiliki modifier, serta light stand. Lalu bagaimana cara menggabungkan flash, light stand dengan modifier? I have a flash, I have umbrella. Oh, umbrella flash. Pada umumnya saat kita memiliki flash dan belum memiliki aksesoris apapun, kita menggunakan flash stand atau kaki bebek bawaan dari flash. Kemudian flash kita pasang. Kalau tanpa modifier seperti ini, teman-teman tahu kan, ini namanya adalah bare flash atau flash tanpa modifier apapun. Kelemahan dari setup ini adalah flash hanya bisa diarahkan ke atas seperti ini atau lurus ke depan. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengangguk ke bawah. Ya, padahal seringkali kita membutuhkan flash itu yang arahnya menukik ke bawah seperti dalam food fotografi. Kemudian tidak ada cara untuk memasang modifier jika kita hanya menggunakan flash stand atau kaki bebek seperti ini. Pada awal-awal bermain strobis dulu, modifier yang banyak itu adalah payung putih, payung silver, serta umbrella softbox yang semuanya berbentuk umbrella. Sehingga bracket yang tersedia itu dulu namanya adalah umbrella holder atau ada yang disebut dengan flash adapter. Ini adalah umbrella holder versi swivel. Dia bisa bergerak dua arah seperti ini. Dan semua umbrella holder memiliki tiga bagian utama, yaitu bagian untuk menaruh light stand, kemudian ada bagian untuk meletakkan flash, bisa menggunakan kaki bebek seperti ini, atau kalau dulu saya langsung memasangkan trigger, kemudian flash akan dipasang di atasnya seperti ini. Kemudian ada slot untuk memasukkan payung seperti ini, serta ini penguncinya. Jadi setelah terpasang bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian atasnya udah lost, jadi nggak bisa dikencangin. Holder berikutnya adalah yang jenisnya ball head. Ya, dia bisa bergerak ke segala arah seperti ini. Sama memiliki tiga bagian untuk meletakkan light stand, kemudian bagian atas ini adalah untuk kaki bebek ya, atau trigger dan flash langsung seperti ini. Kemudian ini adalah slot untuk memasukkan payung. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan karena dia adalah ball head, keunggulannya adalah dia bisa berputar ke segala arah. Seiring dengan perkembangan waktu, mulai muncul bracket-bracket yang bisa menerima modifier dengan mounting bowen. Ini penting banget, karena di luar sana modifier yang paling banyak itu adalah menggunakan mounting bowen. Ini biasanya digunakan di lampu-lampu studio. Nah, akhirnya pemain strobis sekarang bisa menggunakan modifier yang selama ini hanya bisa dipakai menggunakan lampu-lampu studio besar. Bracket pertama yang saya miliki yang bisa menggunakan mounting bowen pada saat itu adalah bracket tipe L. Kemudian ada juga bracket tipe T. Bedanya adalah kalau tipe L itu flashnya posisinya seperti ini, dan di sini adalah bracketnya. Kalau tipe T itu adalah seperti ini letaknya. Ya, dan bracketnya adalah di sini. Itu sebenarnya enak banget pada saat pertama datang, dia berupa
tas kecil gini ya, kemasan tas kecil, kemudian bracketnya sendiri harus kita rakit. Jadi kalau secara praktis dibawa-bawa memang enak. Semula mikir gitu, tapi ternyata untuk setiap kali pemotretan, begitu kita datang di lokasi, kita harus kerakit bracket ini gitu ya. Karena kalau dibawa dalam kondisi terpasang, dia dia termasuk besar dan memakan tempat gitu, nggak praktis. Kemudian muncullah berikutnya Godox mengeluarkan S bracket ya. Kalau nggak salah Godox nih yang ngeluarin. Kalau salah tolong tuliskan di seksi komen. Oke? S bracket ini bentuknya kokoh banget, kelihatan kokoh banget. Kemudian dia juga satu bagian, nggak ada yang perlu dilepas-lepas lagi seperti L ataupun T bracket. Sama seperti flash holder dan bracket-bracket lama, dia memiliki bagian untuk light stand, masih dengan kuncian ulir. Nah, yang unik itu adalah tempat meletakkan flash. Nah, kalau di bracket S ini, flashnya kita jepit. Jadi kita masukkan seperti ini, kemudian dijepit. Pastikan dia cukup rapat, tapi tidak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, takutnya nanti malah merusak flashnya ya. Itu menjadi kekhawatiran sebagian fotografer adalah kalau flash ini kita jepit terus kira-kira rusak nggak ya? Ternyata tidak terbukti gitu ya, tidak pernah terjadi. Kalau pemakaian saya itu sampai flashnya ini bagian dalam itu rusak karena kita jepit-jepit seperti itu. Toh jepitnya juga nggak sampai kuat banget gitu. Kemudian ada slot untuk modifier mounting bowen di sini. Modifier dengan mounting bowen itu adalah yang seperti ini, teman-teman. Itu ya, kalau dilihat dia ada ringnya seperti ini. Nah, ringnya ini ada kayak besi nonjolnya gini 3. Jadi untuk memasang modifier ke dalam S bracket ini cukup diluruskan aja antara besi tadi dengan slotnya. Kemudian kita putar ke arah jarum jam. Nanti akan terdengar klak gitu ya. Itu tandanya dia udah mengunci. Nah, lihat. Nah, jadi posisi udah mengunci nih. Biasanya sih oktanya saya kembangkan dulu, dibuka dulu gitu baru saya. Macam-macam caranya orang pasang ini ya Octabox ya. Silakan lakukan dengan cara yang Anda yakini. Kemudian untuk melepasnya cukup di sini ada pin untuk pelepas, kita tarik ke belakang lalu kita putar. Ini pinnya, tekan, lalu speed ringnya kita putar. Nah, kelebihan S bracket ini adalah dia tidak hanya bisa menggunakan modifier dengan tipe bowen, dengan menggunakan payung pun juga bisa. Di sini ada slotnya untuk memasukkan payung. Cukup dimasukkan seperti ini, lalu kita kunci. Dah, payungnya terpasang. Ingat kata orang tua apa? Jangan buka payung di dalam rumah. Itu dikira orang gila. Nggak berlaku untuk fotografer ya. Nah, ada satu modifier lagi yang bisa diterima oleh S bracket ini, yaitu adalah softbox lipat. Nah, ini dia. Seperti ini bentuknya. Oke. Ini kayaknya udah terlipat ya, tapi masih bisa dilipat lagi. Lihat. Nah. Nah, saya kecil ini. Ini biasanya saya buat ngisengin teman-teman gitu ya. Ada yang belum pernah lihat sabuk lipat, saya buka. Oke. Bisa gini. Bisa nggak ngelipat kayak gitu? Saya waktu. Gitu ya. Oke, kita lipat lagi. Seperti tadi. Ups. Untung bisa. Kadang-kadang lupa caranya. Oke, nah ini saya suka sekali bawa ini karena kecil ya. Nanti akan masuk tas kecil lagi supaya dia nggak meledak gitu. Atau biasanya saya jepit gitu aja kadang-kadang masuk tas udah ringkes banget gitu kan. Dan kalau dibuka dia serem kan bukanya. Dia kalau dibuka seperti ini nih. Oke. Sip. Nah, ini ukurannya 60 kali 60 ya. 60 kali 60 cm udah. Cukup besar untuk portrait, untuk close up portrait gitu. Kadang-kadang buat couple juga bisa. Cuman perlu diingat bahwa supaya bisa rata kita harus mundur nih. Kalau udah mundur berarti softness-nya udah berkurang ya, karena jarak jadi jauh jadi kelihatan kecil kayak gitu deh. Kita bahas lain kali aja. Ini cara memasangnya adalah kalau dilihat di belakang. Nah, waktu pembelian dulu, waktu pertama beli itu dapat nih kayak ring besi gitu ya, ring besi mirip seperti T bracket gitu. Ternyata waktu beli S bracket itu adalah senangnya
dia ini ringnya sama seperti ring waktu beli ini. Jadi ini cukup dipasang gini, dicepit aja deh. Jadi apa bilangnya ya? Mungkin bisa disebut softbox jepit ya. Nah itu dia. Kalau udah dipasang seperti ini. Kadang-kadang kalau saya dibantu oleh temen gitu untuk motret, tinggal dipegang. Jadi enaknya S bracket itu adalah dia bisa dipegang kayak gini kan. Pegang satu tangan gini udah enak gitu ya. S bracket ini saya pakai untuk waktu yang cukup lama karena memang enak gitu lah, enak bener. Dimasukkan, kita jepit, oke, selesai juga kita nggak perlu bongkar, nggak perlu apa, tinggal dimasukkan tas, selesai. Ternyata setelah dalam jangka panjang, setelah ya lumayan sih beberapa tahun ya, itu mulai muncul masalah adalah di sini nih. Ini titik kelemahannya adalah di penguncinya ini. Saya kan biasa memakai aksesoris favorit, modifier favorit saya adalah Octabox 120 cm ya. Yang besar tadi itu ya. Nah, itu cukup berat. Ya, itu cukup berat. Mungkin karena dia berat ya, lama dan dia posisinya juga kadang-kadang seringkali saya posisikan kadang lurus, kadang saya bikin menukik seperti ini, dikunci, dilepas, dikunci. Nah, gitu. Saat ngunci itu kita harus benar-benar mengunci yang kuat gitu ya. Kalau tidak kuat itu dia tiba-tiba menunduk sendiri gitu kan. Nah, rupanya karena dia tidak kuat menahan beban hidup, dia akhirnya loss gitu ya. Jadi seperti ini. Ini posisi udah mengunci nih ya. Kalau saya paksakan dia akan memutar terus gitu ya. Dia adalah loss atau bahasa Jawanya adalah dol. Bahasa Indonesianya bener apa ya? Loss artinya lepas atau bebas. Dia udah nggak bisa lagi mengunci. Nah, ini pertama kejadian waktu itu sedang memotret gitu kan, sedang memotret. Saya butuh Okta itu untuk menukik gini, untuk menunduk gini kan ya. Dia dol, nggak bisa dikunci gitu kan, nggak bisa dikunci. Jadi dia langsung brok kayak gini kan, waduh panik. Seperti apa? Ternyata bisa diakali adalah dengan kita langsung tidak menggunakan tuas, tapi langsung dikunci dari yang ini, ring tengah ini. Tapi waktu itu saya nggak punya tang. Akhirnya bisa diakali dengan menggunakan kunci Inggris seperti ini. Ini ditarik dikit, ini dimasukin gini, ditutup, bisa deh dikunci gitu kan ya. Tapi bayangin gitu ya, lagi motret, udah softboxnya keren gitu kan ya, like stand-nya kokoh gitu, yang motret pun juga keren gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada kunci Inggris kuning gini di atas gitu kan ya. Untungnya waktu itu klien itu adalah teman sendiri, jadi malunya nggak malu-malu banget lah gitu kan. Terus akhirnya setelah itu, ini S bracket saya fixkan di posisi lurus gitu ya, posisi lurus seperti ini. Untungnya saya tuh S bracket punya dua, gitu ya. Untungnya punya dua seperti ini. Jadi yang ini fix, yang ini yang masih bisa dipakai-pakai. Tapi ternyata nggak lama kemudian ini rusak juga dong. Loss juga gitu kan. Akhirnya ya gitu, dua-duanya rusak. Terus gimana? Jadi terpaksa mencari bracket yang baru gitu kan ya. Nah, ternyata Godox mengeluarkan bracket S bracket baru yang namanya adalah S2 bracket atau bracket S2. Jadi bayangin, ini S bracket udah bagus. Nah, ini S2. Berarti kalau kuliah itu kan S2 lebih hebat, lebih pinter gitu harusnya kan ya. Nah, ini dia barangnya, bracket S2 atau S2 bracket dari Godox. Kesan pertama waktu melihat bracket S2 ini adalah kok bentuknya kecil ya, kok pendek. Ternyata ini bisa dilipat seperti ini. Nah, jadi saat kita membawa masuk dalam tas itu lebih ringkas. Kemudian kesan kedua adalah saat menggunakan tuas pengunci. Tuas pengunci ini terlihat lebih lebih bagus lah gitu, lebih cakep gitu kan. Kemudian ada ring emasnya. Kemudian saat kita tekuk-tekuk gini, dia terasa smooth gitu loh. Kalau yang lama itu saat kita putar-putar gini itu ada kretek-kreteknya gitu ya. Jadi saat kita putar gini itu kayak ada step-stepnya gitu ya. Jadi dia nggak bergerak bebas. Nah, dengan bracket yang S2 ini, dia tuh benar-benar smooth, jadi nggak ada stepnya gitu ya. Nah, tuh. Kemudian saat dikunci pun dia tidak perlu yang kuat gitu ya. Itu rasanya udah kenceng banget.
Ternyata setelah kita amati itu di tengah sini itu ada semacam kayak piringan ya. Kita buka. Nah ini ada semacam piringan gini. Ya, kerasa banget bahwa penguncian dengan bracket S2 ini lebih kuat gitu. Beberapa saat lalu, Godox itu mengeluarkan flash dengan kepala bundar round head, yaitu Godox V1 atau V1. Yang menjadi sorotan atau pembicaraan teman-teman saat itu adalah, nah kalau kepalanya bundar kayak gitu, lalu modifiernya pakai apa? Karena tidak ada bracket yang bisa menerima kepala bundar gitu. Kalau kita menggunakan S bracket ini, dia tidak bisa cukup besar untuk dimasuki oleh si Godox V1. Nah, Godox S2 ini, bracket S2, dia rupanya mengatasi masalah itu dengan ini ada bagian yang bisa dilepas nih bagian bawahnya. Bagian bawah ini bisa dilepas, cukup dengan ditarik ke belakang seperti ini. Ya. Sehingga lubang untuk flashnya ini bisa dimasuki oleh flash dengan kepala besar. Perubahan berikutnya yang bisa kita amati adalah ini untuk pengunci modifier bawahnya tampak lebih gemuk ya, mungkin lebih secure, lebih kuat lagi. Kemudian untuk slot payung dia tidak lagi menggunakan pengunci seperti di Godox S bracket, tapi di S2 ini dia hanya menggunakan sebuah plat besi di dalam untuk menahan batang dari payung itu. Nah itu tadi sedikit bincang-bincang tentang bracket flash. Teman-teman sendiri pakai bracket flash yang mana nih? Kasih tahu saya di komen ya. Mengenai S bracket tadi, apakah S bracket ini berarti adalah sebuah bracket yang jelek? Enggak, ini bagus banget gitu ya. Cuman memang ada batas pemakaiannya, ada kapasitasnya. Kalau menggunakan modifier yang kecil-kecil gitu ya, pasti akan lebih awet. Kalau saya memang menggunakan modifier yang favoritnya yang besar seperti itu gitu ya. Jadi memang udah waktunya ganti mungkin ya, udah waktunya untuk pensiun gitu. Jadi gimana teman-teman, semoga video kali ini membawa manfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan komen nih gitu ya. Saya pengen tahu, dengar dari teman-teman pakai bracket yang mana, punya pengalaman memakai bracket yang gimana, dan akhirnya gimana, kasih tahu saya. Dan mungkin kalau ada ide-ide untuk video berikutnya saya membahas apa, silahkan tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya ya, gitu ya, biar nanti kalau saya ada konten baru, teman-teman bisa langsung tahu. Gitu dulu dari saya Indra Aziz, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.